Kita kalau sedang menghadapi masalah apapun, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, karena memang yang membuat gelisah itu adalah dosa. Sebagaimana rivalnya, semua amal ibadah dan keimanan membuat ketenangan. Seperti Allah mengatakan tentang zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan zikir hati itu akan tenang. Dan ini perlu digarisbawahi. Artinya kalau kita tarik benang merahnya, semua dosa penyebab permasalahan. Dan maka syaitan justru matma'nya, dia berusaha untuk menghilangkan atau ketamakan dia, menghilangkan rasa suka. Secantik apapun istri, seputih apapun kulitnya, sesempurna apapun dia, maka yang nampak syaitan hiasi adalah kekurangannya. Begitu juga sebagai tadi saya katakan di awal, kalau yusur yang haram, syaitan hiasi. Makanya banyak orang pada saat dia pacaran yang haram, atau dia ke diskotik, dia ke bar, dia kenyar pelacur misalnya, biasanya dia merasa ada ketentraman jiwa di awal. Tapi setelah menikah semuanya hilang. Yang subscribe, semoga hidup kaya raya, mati masuk surga. Yuk jadi bagian dari dakwah kami. Dukung operasional dakwah dan sosial kami, raih pahala amal jariah yang terus mengalir sampai hari kiamat. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Segala puji dan puja kehadirat Allah Subhanahu wa taala, juga salawat dan taslim kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Demikian pada buku kita Sahih Targhib Tarhib, dan kita masih dalam kitab nikah. Bab pertama, anjuran menundukkan pandangan, ancaman membiarkannya liar dan berdua-duaan dengan perempuan asing yang bukan mahram serta menyentuhnya. Dan kita akan masuk insyaAllah hadits nomor 8 pada kesempatan ini. Dan hadits ini sanadnya sahih mauquf. Maksudnya mauquf hanya sampai kepada sahabat Nabi saja, tapi dia sahih. Urutan 1907 dari awal kita belajar berbunyi dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, al-ithmu hawazul qulub wa ma min nadratin illa walisyaitani fiha matma'. Dosa itu adalah rongrongan jiwa, dan tidak ada satu pandangan pun melainkan syaitan mempunyai ambisi padanya. Diriwayatkan oleh Al-Baihaqi dan juga selainnya, dan para perawinya tidak ada yang saya ketahui bercacat, kata Al-Mundri. Akan tapi dikatakan bahwa hadis ini hanya sebatas mauquf atau sampai ke sahabat. Riwayat ini memberikan pelajaran kepada kita. Yang pertama adalah kedudukan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, karena beliau menukil kepada kita nasihat ini. Pelajaran yang kedua, bahwasanya semua dosa akan merongrong jiwa, mengganggu, membuat gelisah, bisa mengganggu segala macam hal, mengganggu fikiran, mengganggu kehidupan rumah tangga, mengganggu apa saja di sekitar kita. Dan ini sejalan dengan perkataan para sahabat Nabi, di antaranya Ali bin Abi Thalib, dan ada juga sahabat-sahabat Nabi yang lain, hampir mirip-mirip statementnya. Mereka mengatakan bahwasanya dosa adalah segala macam jenis penyakit. Semua permasalahan kita ada pada dosa, dan solusinya adalah istighfar. Kita kalau sedang menghadapi masalah apapun, maka segera kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, introspeksi diri, karena memang yang membuat gelisah itu adalah dosa. Sebagaimana rivalnya, semua amal ibadah dan keimanan membuat ketenangan. Seperti Allah mengatakan tentang zikir, ala bidzikrillah tatmainnul qulub, bukankah dengan zikir hati itu akan tenang. Di sini walaupun zikir yang disinggung, tapi sebenarnya semua jenis ibadah membawa pada ketenangan. Contoh tadi kita sholat misalnya, sambil kita nikmatin bacaan iftitahnya, al-fatihah, surah, ruku, sujud, i'tidalnya, itu ada ketenangan yang kita rasakan. Berbeda sebaliknya kalau orang sedang melakukan perbuatan dosa, walaupun dia di diskotik, di bar, mungkin dengan minumannya, dengan pasangannya yang haram, tapi tetap ada kerancuhan dalam jiwa. Umumnya pasti kalau keluar ada rongrongan dalam jiwa, merasa tidak tenang, dan keributan demi keributan dalam kehidupan selalu ada. Dan ini perlu digarisbawahi. Artinya kalau kita tarik benang merahnya, semua dosa penyebab permasalahan, dan semua ibadah justru penyebab ketenangan dan ketentraman jiwa. Pelajaran ketiga, bahwasanya setiap pandangan mata yang menuju kepada yang haram, maka pasti syaitan akan menunggangi kesempatan itu. Sehingga saya ada sebuah athar yang pernah kami dapatkan, kalau mata seseorang mandang ke mata lawan jenisnya, maka syaitan akan menghiasi apapun yang bisa menarik di mata ataupun di wajah lawan jenis tersebut. Kalau tidak ada benar-benar buruk misalnya, maka syaitan tidak akan membiarkan pandangan mata seseorang yang sedang melihat lawan jenisnya sampai nyantol sesuatu. Kulit kah, rambut kah, tangannya kah, atau apa saja. Sehingga syaitan setiap kali kita bertemu dengan orang yang sama, langsung mengarahkan pandangan mata kita kepada hal yang menarik. Itu terjadi pada yang haram. Sebaliknya, kalau mata kita tertuju pada yang halal, misalnya pada istri yang halal atau suami yang halal, maka syaitan justru matma'nya, dia berusaha untuk menghilangkan atau ketamakan dia, menghilangkan rasa suka.
secantik apapun istri, seputih apapun kulitnya, sesempurna apapun dia, maka yang nampak syaitan hiasi adalah kekurangannya. Begitu juga sebagai tadi saya katakan di awal, kalau justru yang haram syaitan hiasi. Makanya banyak orang pada saat dia pacaran yang haram, atau dia ke diskotik, dia ke bar, dia kenyar pelacur misalnya, biasanya dia merasa ada ketentraman jiwa di awal. Tapi setelah menikah semuanya hilang. Karena memang keindahan itu adalah karena bisikan syaitan saja atau karena ajakan syaitan. Sementara kalau sudah jadi halal, syaitan justru mengganti semua itu menjadi sesuatu yang membosankan, menjenuhkan. Ya, oleh karena itu kita harusnya memahami masalah ini dan selalu mengingat hadis Nabi SAW, iblis memiliki singgasana di lautan. Setiap hari anak cucunya melaporkan pelanggaran-pelanggaran yang sudah dilakukan, orang mabuk, orang membunuh, orang menggibah, dianggap iblis biasa sampai datang anak cucunya mengatakan, saya baru menceraikan suami istri. Rusak rumah tangga itu. Karena yang dilihat adalah selalu kekurangan pasangan. Baik fisik, baik akhlak, ataupun yang lainnya. Maka iblis akan mengatakan, kamulah jagoannya. Oleh karena itu Nabi SAW mewasiatkan kepada kita tentang masalah ini. Tidak pantas seorang laki-laki mukmin membenci istrinya yang mukminah. Karena kalau dia benci sesuatu, maka dia akan bisa melihat hal lebih yang lainnya. Jadi kita justru disuruh melawan bisikan syaitan tersebut dengan cara kita berusaha bagaimana bisa melihat kelebihan pasangan kita. Sesuatu yang kurang, kita tinggal bagaimana menasihatinya atau meluruskan dan menyampaikan hajat kita. Begitu juga pada persahabatan, juga sama, jangan buru-buru menilai negatif ya. Karena memang harus kita tahu, manusia punya kekurangan. Tapi bagaimana kita mendukung kelebihannya dan kita mendoakan kebaikan serta juga kita justru menyempurnakan atau membantu dia agar menyempurnakan kekurangan dan juga membantu agar dia bisa keluar dari kepenutan yang sedang dia hadapi. Ini kurang lebih hadits nomor 8 dan saya akan sampaikan juga hadits nomor 9. Karena hadits nomor 9 ini seharusnya 8 ini sudah kita bahas pada sebelum-sebelumnya. Namun karena ada satu dan dua hal tidak sempat kami bahas dalam beberapa hari. Maka saya akan sambung dengan hadits nomor 9. Walaupun bahasanya berbeda. Hadits nomor 9 dengan sanad sahih. Urutan 1908 dari awal belajar berbunyi. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda. Iyakum wad-dukhula ala nisa. Faqala rajulun minal ansar. Ara'aita al-hamwa. Qala al-hammul maut. Kata Nabi SAW. Hindari. Jauhi semaksimal mungkin kalian masuk menjumpai wanita yang tidak halal. Maka salah seorang dari Ansar mengatakan, bagaimana dengan status ipar? Maka kata Nabi SAW, ipar itu justru kebinasaan. Diriwayatkan oleh Bukhari, Muslim, Tirmidzi, kemudian dia mengatakan, dan arti dimakruhkan menjumpai perempuan ini seperti yang diriwayatkan oleh Nabi SAW, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa kana thalithuhuma syaitan. Tidaklah seorang laki-laki berduaan dengan seorang perempuan, melainkan syaitan adalah orang ketiganya. Dan arti sabda Nabi SAW, al-hammu, disebutkan saudara laki-laki suami, seakan-akan bahwa tidak suka kalau saudara laki-laki suami berduaan dengannya. Dan hadis ini tentunya cukup panjang di sini dibahas tentang masalah rincian sanadnya, tapi intinya dinyatakan hadis ini adalah hadis yang sahih. Dari sini kita ambil pelajaran teman-teman sekalian. Yang pertama, diharamkannya seseorang untuk menemui perempuan berduaan saja yang bukan mahramnya. Di sini dimaksud berduaan adalah betul-betul memang berduaan, dia ngobrol gitu ya, dan tidak ada orang lain di situ. Seperti di satu ruangan tertutup misalnya, baik itu ruangan kerja atau yang semisalnya. Termasuk di sini adalah dihindari pengobatan walaupun dokter. Dan ini pernah kami bedah di salah satu buku Syekh Jibrin Hafidahullah tentang masalah pengobatan yang harus dilakukan. Maka harus didahulukan sesama jenis. Misalnya kalau laki-laki, kalau perempuan dia berobat sama dokter perempuan muslimah. Kalau tidak ada dokter perempuan muslimah, dia berobat dengan dokter perempuan kafirah. Kalau tidak ada betul-betul di kotanya, tidak ada dokter perempuan yang kafirah pun, maka dia baru boleh ke dokter laki-laki muslim. Kalau nggak ada sama sekali, darurat, dia memang harus berobat, kalau tidak dia bisa meninggal, baru ke dokter laki-laki kafir. Tapi ini betul-betul dijadikan akhir sekali. Selama masih ada solusi, maka seseorang menghindari. Tentunya karena umumnya orang di ruangan, praktek itu berdua-duaan. Ya, kecuali ditemani dengan orang ketiga, apalagi kalau ada mahramnya itu jauh lebih aman. Nah begitu juga hal-hal yang lainnya ya. Di beberapa kantor di Jakarta itu memang ditaruh ruangan laki-laki perempuan berduaan. Mungkin sekretaris sama atasannya, misalnya pemilik perusahaan. Semua ini tidak dibenarkan dalam Islam. Kita bicara tentang hukum Islam. Tetapi kalau sifatnya bukan berdua-duaan, seorang wanita belanja di pasar, di sini ada Pak Haji penjual ayam, di sana ada penjual daging, di sini ada penjual sayur, dan umum orang semua ada di mall juga, maka itu tidak ada masalah. Tidak masuk dalam larangan ini. Sebagaimana Nabi SAW interaksi secara umum dengan masyarakat. Atau di depan umum pernah ada seorang budak wanita datang kepada Nabi SAW di pinggiran lalu mengatakan, ya Rasulullah, saya punya hajat dengan anda. Maka dia pun berbicara berdua dengan Nabi, sementara ada sahabat-sahabat di sebelah Nabi.
Tapi sedikit menjauh karena memang orang ini mau hajatnya didengarkan. Maka itu terjadi di masa Nabi SAW. Cuma tidak berdua-duaan, ada depan umum orang. Ini juga masih ada bahasan ulama berhubungan dengan masalah itu. Pelajaran yang selanjutnya, yang kedua yang bisa diambil adalah perlunya seseorang bertanya tentang masalah agama kalau dia butuh untuk bertanya. Seperti orang Ansar ini bertanya, kalau tidak boleh laki-laki perempuan yang bukan mahram ketemu, bagaimana dengan ipar? Pertanyaan ini penting ya. Ipar itu adik istri atau kakak istri atau adik atau kakak suami. Maka Nabi SAW menjawab dengan jawaban yang luar biasa, justru ipar itu kematian. Kenapa di sini dikatakan kematian? Efeknya kalau terjadi perselingkuhan, misalnya antara seorang suami dengan adik istri atau kakak istrinya, atau seorang istri dengan kakak atau adik suaminya. Ini berarti kalaupun terjadi perceraian, tidak akan menyelesaikan permasalahan. Kalau seseorang misalnya punya istri selingkuh dengan seorang laki-laki asing, tidak ditahu oleh suami ini. Dia ceraikan istrinya, sudah selesai, hubungannya putus. Dia tidak perlu lihat lagi mantan istri, tidak perlu juga lihat si laki-laki tadi. Tapi kalau yang selingkuh dengan istrinya adalah adik atau kakaknya, maka ini jadi masalah. Ya, karena memang kalau terjadi perselingkuhan tersebut, maka dia tidak bisa menghapus status adik atau kakak dia. Walaupun mantan pasangannya sudah diceraikan. Nah ini berbahaya sekali. Makanya dikatakan ipar itu adalah kematian. Di sini tentu bukan tidak bisa interaksi dengan ipar, tetapi ada batasan. Justru berdua-duaan dengan mereka itu lebih bahaya. Ya seperti banyak orang istrinya nggak bisa dia antar, dia suruh adiknya atau kakaknya mengantar. Padahal itu bukan mahramnya. Ya begitu juga dengan ya, istri kadang-kadang menyuruh adiknya atau kakaknya yang perempuan melayani suaminya di rumah, sementara cuma berdua-duaan. Ini semua termasuk dalam bahasan kita tentunya. Ya. Sekaligus kita sampaikan yang bukan mahram juga, biasa di Indonesia dipukul rata itu adalah pasangan paman ya, atau pasangan tante. Ya. Jadi kalau kita laki-laki, paman kita menikah dengan seorang perempuan, ini bukan mahram. Jadi nggak boleh kita salaman, nggak boleh dia buka hijab, karena kalau cerai sama paman kita boleh nikah dengan kita. Ya, kita bukan ponakannya istrinya paman, kita ponakannya si paman, gitu ya. Sebagaimana sama, suami tante bukan mahram bagi ponakan perempuan. Nah ini juga perlu digarisbawahi supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Karena di Indonesia semua dipanggil om dan tante, dipukul rata. Padahal sebenarnya ada yang mahram ya, dan rahim, dan ada yang rahim tapi bukan mahram. Nah kalau rahim sama mahram itu tante langsung atau paman langsung. Kalau yang cuma rahim tapi bukan mahram itu adalah pasangan dari paman kita. Nah ini juga poin perlu digarisbawahi. Dan sebagai penutup, ada juga yang mahram dan rahim karena sebab pernikahan, mertua, anak mantu. Nah itu boleh, nggak ada masalah. Walaupun kita bercerai dengan pasangan kita, ibunya atau ayahnya tidak akan pernah berubah menjadi status mantan mertua. Tidak namanya mantan mertua, tidak namanya mantan anak mantu. Maka mereka adalah mahram abadi. Allahu a'lam. Ini bahasannya insyaAllah. Semoga saja Allah SWT memberikan ini sebagai yang bermanfaat. Dan kita akan lanjutkan nanti sisa hadis nomor 10 dan nomor 11 di kesempatan akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.